Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Masjid Izzatul Islam Bapak Yusrizal, yang kami hormati juga segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, dan yang insya Allah sama-sama berbahagia pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, agak rame ibunya hari ini, jamaah Masjid Izzatul Islam yang selalu bersemangat dalam beribadah, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan kasih sayangnya yang Allah berikan kepada kita. Tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya, maka hambanya itu disibukkan dengan urusan-urusan agama, disibukkan dengan urusan-urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya bapak-bapak dan ibu-ibu, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang, maka kita tadi disibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada tanda cinta kita kepada Nabi, maka kita Nabi maka akan bersamaku, kana ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga nanti. Tentu saja itu yang paling kita harapkan, minimal kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak, kali ini kita akan lanjutkan mengenai hadis arba'in yang ke-11. Nah, sebenarnya kalau hitung bulannya 12 karena dari awal bulan Januari ngisi di sini kan. Berarti memang ada bab yang panjang waktu itu, hadis arba'in yang kedua kita bagi menjadi 2. Hadis arba'in yang ke-11, an Abi Muhammadil Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa raihanatihi radhiyallahu anhu ma qala hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yarik ila ma la yarik. Dari Abu Hasan, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau. Ia berkata, hafiztu, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Penjelasannya bapak-bapak, ibu-ibu, hadis ini merupakan riwayat dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sib karena merupakan cucu dari garis keturunan perempuan, yakni Fatimah radhiyallahu anha. Selanjutnya dikatakan juga dalam bahasa Arab ada pula istilah hafid, yaitu untuk menunjukkan cucu dari garis keturunan laki-laki. Jadi kalau sib itu adalah cucu dari garis keturunan perempuan, kalau hafid itu cucu dari garis keturunan laki-laki. Di sini juga dikatakan raihanah, artinya adalah wewangian atau parfum. Dalam konteks hadis ini yang paling tepat adalah kesayangan. Hasan merupakan cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di depan para sahabat, Hasan datang kepada beliau. Lantas beliau bersabda, "Ibni hadza sayyid wa la'anallah ay yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin." Putraku ini adalah seorang sayyid, pemimpin, dan semoga Allah mendamaikan dengannya dua golongan besar dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis ini terbukti ketika Hasan tumbuh menjadi seorang pemimpin berjiwa besar. Meskipun banyak orang membaiatnya menjadi khalifah setelah ayahnya wafat, ia kemudian mengalah memberi jabatan khalifah kepada Muawiyah yang juga dibaiat oleh pendukungnya. Maka kaum muslimin yang tadinya berselisih akhirnya damai. Umat Islam terhindar dari perpecahan. Baik, bapak-bapak, itu sekilas mengenai perawi atau yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini langsung cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hasan memberikan, bahkan beliau katakan hafiz, menghafal, aku hafal mengenai hadis ini. Yang pertama, poin dari hadis ini adalah meninggalkan perkara-perkara subhat. Apa itu perkara-perkara subhat? Perkara-perkara yang meragukan. Perkara-perkara yang meragukan. Hal utama yang meragukan adalah subhat. Sebab subhat adalah hal-hal yang samar dan tidak jelas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang juga ada dalam hadis Arba'in An-Nawawi,
Imam Nawawi memasukkannya sebagai hadis ke-6. Artinya hadis ini pernah kita bahas pada saat hadis ke-6, hadis arba'in. Kata Nabi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas subhat astabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, syubhat ini bisa berupa makanan, bisa pula berupa perbuatan. Ada makanan yang jelas halal, baik secara zat maupun dari cara memperolehnya. Ada pula yang jelas haram, namun di antara keduanya ini ada yang syubhat. Yang syubhat tentu saja meragukan, maka tinggalkanlah. Demikian pula perbuatan atau pekerjaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada yang halal, ada juga yang jelas keharamannya. Nah, di antara keduanya ada juga yang syubhat. Yang meragukan, yang syubhat, maka tinggalkanlah. Mengapa demikian? Sungguh telah ada teladan terbaik dari para sahabat Nabi dan tabi'in tentang meninggalkan syubhat. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an mengatakan, kesempurnaan takwa adalah meninggalkan beberapa hal yang halal karena takut keharamannya. Ibrahim bin Adam tidak meminum air Zam-Zam karena timba yang saat itu digunakan adalah timba milik penguasa. Yazid bin Zurai tidak mau mengambil warisan ayahnya karena sang ayah adalah pegawai pemerintah. Khawatir ada harta negara yang terbawa. Sebagaimana Khalifah Harun Ar-Rasyid, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika malam hari anaknya hendak menemuinya, ditanyakan, ayah, aku akan ada yang ingin kubicarakan kepadamu. Ditanya, ini urusan pribadi atau urusan negara atau urusan umum? Dikatakan urusan pribadi. Apa yang dilakukan Khalifah Harun Ar-Rasyid? Beliau mematikan lampu-lampu di istananya supaya tidak mengambil jatah negara. Saking mungkin sahabat, para tabi'in, saking menjaga jangan sampai masuk perkara-perkara yang haram. Mungkin sudah langka yang seperti pada saat ini. Yang ada malah jatah wong begambil. Nah, boro-boro nak ngejo ke negara, ya maka bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang jadi pekerja, jadi guru misalnya, spidol sekolah jangan dibawa balik. Nah, karena itu hak sekolah, kecuali memang sudah ada perkataan ini spidol diberikan sekolah untuk bapak ibu guru. Bahkan kemudian lagi diawali dengan meninggalkan yang haram.
kita tinggalkan yang haram. Untuk bisa mencapai derajat meninggalkan yang syubhat, seorang muslim harus meninggalkan yang haram terlebih dahulu. Jika ia bisa meninggalkan yang haram, ia akan bisa meninggalkan yang syubhat. Namun jika tidak bisa meninggalkan yang haram, tidak mungkin ia bisa meninggalkan yang syubhat. Sebab keduanya bagaikan anak tangga. Meninggalkan syubhat adalah level berikutnya setelah meninggalkan yang haram. Yang haram begala, apalagi yang syubhat. Ini jelas-jelas haram, galak, apalagi ragu-ragu sudah, tidak apa-apa, pakai baik. Nah itu. Jadi bagaimana supaya caranya kita bisa meninggalkan syubhat? Maka kita meninggalkan terlebih dahulu yang haram. Kalau kita tetap melaksanakan tidak mengerjakan yang haram tadi, tentu saja susah untuk tidak mengambil perkara-perkara yang syubhat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang meninggalkan syubhat adalah orang-orang yang telah istiqomah melaksanakan yang halal dan meninggalkan semua yang haram. Takkan bisa meninggalkan syubhat kecuali orang yang telah meninggalkan yang haram. Itu mengenai bagaimana cara kita menghindari perkara yang meragukan. Selanjutnya bapak-bapak, syubhat ditinggalkan, hati pun menjadi tenang. Kalau kita meninggalkan perkara-perkara yang ragu, menjadikan hati kita menjadi tenang. Jika ingin hidup tenang, damai, tinggalkanlah perkara-perkara syubhat dan hal-hal yang meragukan. Kerjakan hal-hal yang engkau yakini, hal-hal yang tidak meragukan. Kata Nabi, tinggalkan apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kejujuran mendatangkan ketenangan dan sesungguhnya kebohongan mendatangkan kegelisahan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa kejujuran adalah hal yang tidak meragukan dan ia mendatangkan ketenangan hati. Sebaliknya kebohongan adalah hal yang meragukan dan hati menjadi gelisah. Maka jujurlah kapanpun, dimanapun, sebagai apapun. Pak, suami yang jujur kepada istrinya, hatinya tenang. Kalau nak mancing, pergi mancing, hati jadi tenang. Kejujuran itu membawa ketenangan. Demikian pula ibu, istri yang jujur kepada suaminya, hatinya menjadi tenang. Kalau mesen paket A, ngomong paket A, jangan ditutup-tutupi, ngomong paket B. Kejujuran itu membuat hati menjadi tenang. Bawahan yang jujur kepada atasan, hatinya jadi tenang. Demikian pula atasan yang jujur kepada bawahan, hatinya juga menjadi tenang. Pun pemimpin yang jujur kepada rakyatnya, hatinya tenang. Jadi kejujuran ini membawa ketenangan. Tidak ada dusta di antara kita. Lagu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sesuatu yang halal, kebenaran dan kejujurannya akan melahirkan kedamaian dan keridhaan. Sedangkan sesuatu yang haram, kebatilan dan dusta akan melahirkan gundah dan kebencian.
Selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, keraguan, keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Al-yaqinu la yazulu bil syak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan keraguan. Pernah seorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana seseorang yang merasakan sesuatu saat sholat, ia ragu-ragu apakah ia buang angin hingga sholatnya batal atau tidak? Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan hiraukan hingga ia mendengar suara buang angin atau mendapati baunya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hilangkan keraguan-raguan bapak-bapak, ibu-ibu ketika sedang sholat. Ini buang angin atau bukan misalnya. Kata Nabi, diberikan petunjuk, teruskan hingga engkau mendengar suara buang angin ataupun mendapati baunya. Ngapa bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu ada keraguan-raguan di dalam hati. Inilah yang namanya was-was syaitan. Jadi syaitan sengaja membisikkan, memberikan was-was kepada kita, sehingga kita menjadi ragu. Jadi bapak-bapak, ini bukan berlaku hanya pada saat sholat. Untuk hal-hal yang lain juga bapak-bapak dan ibu-ibu. Misalnya, seseorang yang telah berwudu lalu ia ragu apakah sudah buang angin atau belum, maka hukumnya ia suci, sebab itu yang yakin. Sedangkan batal atau tidak itu meragukan, sehingga tidak perlu wudu lagi. Biasanya ini kadang pada saat ada acara, misalnya habis maghrib ada acara di luar, sudah makan, terasa ragu apa batal apa tidak. Tapi kalaupun kita ragu tadi, yakini bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasanya kita tidak batal. Kenapa demikian? Kadang bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mengatakan makan dan minum itu membatalkan wudu. Tidak membatalkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau makan tidak perlu ambil, karena kawan itu memang itu ragu dia, sudah ambil wudu lagi nih. Padahal dengan makan dan minum cukup dengan berkumur-kumur. Yang menjadikan batal itu pada saat sholat. Ada makanan nyelip, bapak ibu telan, nah batal. Karena dalam sholat tidak boleh makan. Makanya cukup dengan berkumur-kumur hingga bersih. Tidak perlu mengambil air wudu lagi. Jangan ada keraguan. Apalagi contohnya, seseorang yang sholat zuhur, di tengah-tengah sholat ia ragu apakah ia sedang berada pada rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ragu, aku inilah di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Maka yang yakin pasti adalah rakaat ketiga. Untuk meyakini, oh rakaat ketiga. Kenapa demikian? Karenanya ia menambah satu lagi, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Kalau kita yakin, aku yakin 3 nih. Jika salatnya benar 4 rakaat, maka sujud sahwi itu menjadi penyempurna. Jika salatnya ternyata 5 rakaat, maka yang 1 rakaat menjadi tambahan pahala baginya, karena kita sudah melaksanakan atau melakukan sujud sahwi. Jadi seperti itu bapak-bapak. Tanamkan keyakinan, jangan ada keraguan
Karena keraguan ini adalah was-was syaitan. Dalam setiap perbuatan ibadah kita selalu ada keraguan-raguan. Tapi memang yang benar-benar jelas dalilnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibadah yang jelas dalilnya, kita yakini kebenarannya, tidak boleh ragu-ragu. Kenapa? Jangan jadi peragu. Islam mengajarkan kepada umatnya agar jangan menjadi ragu. Maka kerjakanlah hal-hal yang diyakini, yakni kebenaran, sesuatu yang halal, yang jelas dan jujur. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 60, Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Perkara yang benar adalah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang mumtarin, yaitu orang-orang yang ragu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika menjelaskan hadis ini merupakan isyarat agar kita menerapkan hukum dan menjalankan semua permasalahan dalam kehidupan atas dasar keyakinan dan bukan keraguan-raguan. Contoh, seorang hakim ketika memutus suatu perkara itu tidak boleh ada keraguan-raguan dalam dirinya. Seorang pemimpin ketika mengambil suatu tindakan tidak boleh ragu-ragu. Kalau ada keraguan-raguan, inilah penyebab kehancuran. Seorang pemimpin harus tegas mengambil suatu keputusan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ragu, yakin, tapi ada keraguan, kita harus yakini. Ragu-ragu, bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersolawat, lalu ambil keputusan. Jangan ada keraguan. Apalagi cara supaya kita mengambil suatu tindakan supaya tidak ragu-ragu, ada sunnahnya juga lagi. Apa itu? Kita laksanakan sholat mohon petunjuk, sholat istikharah, menentukan sebuah pilihan. Kalau memang perkara-perkara ini berat, kalau perkara-perkara yang memang berat, kira-kira suami istri yang bertengkar kan, tidak sudah berbala, dia lagi ngadep Pak Yus, KDRT apa kan. Seorang istri atau seorang suami mengambil sebuah keputusan, kalau ragu-ragu dengan sholat istikharah, menentukan. Karena perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika bercerai adalah itu yang menjadi kemaslahatan, yang menjadikan itu lebih baik, maka itu adalah dikatakan di awal bahwasanya perceraian adalah perkara yang halal. Tapi Allah sangat tidak menyukai. Seperti itu bapak-bapak dan ibu. Itu kita ambil contoh yang paling, permasalahan yang paling berat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada keraguan-raguan dalam kehidupan ini. Selanjutnya, pemimpin kita, pengambil kebijakan, kepala keluarga, kepala daerah, kepala negara, jangan menjadi peragu dan jangan lakukan hal-hal yang meragukan.
tadi kembali, termasuk juga hakim tadi dan pembuat undang-undang. Putuskan hal yang benar berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Berani membela yang benar, bukan berani membela yang bayar. Nah itu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin karena memang singkat hadisnya, kita cukupkan sampai di sini. Makanan juga sudah datang, boleh sambil dinikmati. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa salam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.